Hai guys, welcome back to dunia kita, Our World, My Story. Sekarang saya lagi di subway station, lagi nunggu kereta yang mengarah ke Manhattan nih kalau lihat di belakang. Karena hari ini itu rencananya mau belanja makanan dan grocery Indonesia, sekalian ketemu sama teman saya namanya Namira. Nah, Namira ini itu abis menang kompetisi film, cuman ini bukan film biasa, ini tuh namanya 3D Mobile Cinema atau 3D Cellphone Cinema gitu, jadi pakai HP. Dan ini tuh kompetisinya di Prancis. Nah, penasaran karena nggak pernah denger nih ini tipe film yang beda kayaknya. Ya udah, ikutin terus ya. Akhirnya udah sampai guys, kita di Sky Cafe. Kalau kalian tinggal sini pasti tahu nih, nasi bungkus di sini enak banget. Udah. Sampai nabrak kan dulu. Masuk anak. Gak pengen ngeliat. Kalau nggak ngabarin, kagak hampir ditabrak sepeda. Akhirnya saya udah ketemu sama Namira. Apa kabar Namira? Jauh ya dari Manhattan, kita tinggal di Manhattan guys. Jauh ya ke Queen. Lumayan, tapi nggak apa-apa. Demi makan Indonesia ya, apa demi ketemu gue? Apapun gimana ya? Iya, boleh kok. Gimana? Kita mau pesan dulu. Oke, sambil nunggu makanannya, coba cerita dikit deh, itu film lo kemarin gimana? Kok bisa nyampe Prancis? Nyampe situ. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya sebenarnya itu dari kelas kan awalnya. Jadi gue ambil kelas cellphone cinema di NYU Tisch. Terus profesor kita namanya Profesor Carl Bardosh. Dia setiap tahun tuh ngumpulin beberapa film cellphone yang dari cellphone cinema buat dimasukin ke lomba di Cannes during Cannes Film Festival. Lombanya spesifik buat cellphone cinema. Cellphone cinema. Oh, tuh mengenai benar. Cellphone cinema itu, ini kan ceritanya di orang awam ya. Cellphone cinema itu maksudnya beneran pakai HP bikin filmnya pakai atau HP. gimana? Beneran pakai HP, tapi untuk yang si Cannes ini dia nyediain, jadi dia ada connection sama perusahaan handphone, salah satu perusahaan handphone yang lagi develop cellphone with a 3D camera. Tapi harus layarnya juga harus compatible sama 3D. Jadi kalau bukan layar 3D, kelihatannya tuh kayak dua layar aja gitu. Nah, challenge-nya salah satunya karena dia 3D dan masih prototype, jadi belum seamless gitu. Kita harus ngegerakinnya pelan-pelan. Kayak misalnya mau pan tuh kita harus pelan-pelan. Kalau cepet kayak nggak langsung iya. Filmnya jadi gue bikin sama temen sekelas gue, kita berdua co-direct, berdua aja. Dia namanya Reina Carrillo. Dia dari Meksiko. Terus kita bikin idenya karena dia kan dulu sempat jadi pro ballerina gitu di Rusia. Terus gue dulu sempat ballet bentar, terus di sini juga masih ngambil kelas ballet, tapi kayak ya udah gitu-gitu aja, bukan ballet dancer. Tapi ada backgroundnya ya. Ada jadi kayak tertarik lah. Nah, akhirnya kita kayak kita bikin tentang ballet aja, soalnya teman-teman balletnya dia mau ikutan. She and her classmate together teamed up and made a very good short film on the 3D cell phone. She is very talented and she learned in the cell phone cinema class how to make, the projects, shoot them on cell phones and 2D, because each week my students shoot and edit films on their cell phones. Jarang-jarang nih guys di New York makannya pakai daun gini tuh. Terus porsinya juga kayak nasi padang gitu loh, nasinya banyak. Ini nggak rugi loh, Nggak rugi lah. Ayamnya juga gede dan ada mie tek-tek. Cuma tunggu, jangan makan dulu, ntar kita nggak
jadi ngobrol. Terus kemarin berarti sebelum ini udah pernah bikin film apa aja? Sebelum ini biasanya gue kan mainly acting, jadi lebih banyak Di dalam film jadi orang. aktor di film-film orang sama di teater kalau di kampus. Tapi pengalaman directing baru sekali sebelum yang Cellphone Cinema ini. Jadi bikin short film sama beberapa teman-teman di NYU juga. Tapi itu pakai kamera, bukan pakai Bukan pakai HP bukan pakai 3D. Iya, bukan. Terus sekarang lo berarti sisa berapa tahun lagi di sini? Tinggal 1 semester. Doain. Good luck. Terus berarti ambil apa? Acting. Ambil jadi NYU, sekolah NYU gue tuh Gallatin School of Individualized Study. Jadi gue ambil acting, mainly acting, terus filmmaking sama business of film and media. Jadi karena individualized, jadi kita bisa menggabungkan itu. Terus kelas-kelasnya bisa diambil di Tisch, mereka khusus arts, terus di Steinhardt untuk medianya. Enak ya, jadi benar-benar kayak custom your own major ya, dan Bener. end to end dari film, dari kayak jadi lo bisa actingnya, terus bisa bikinnya, Produce. dan bisnisnya juga. True. Ini cobain nih guys, Cobain si guys. bungkusnya kayak kafe. Enak loh, buat makanan di sini pedesnya tuh nyampe gitu, pedesnya kerasa. Beneran Lo suka pedes ya? pedes kan? Suka. Aduh guys, kenyang banget makan nasi bungkus sama mie Kenyang-kenyang tek-tek. tetep bungkus. Ini apa? Beli apa? Mie ayam. Mau nanti malam ya, buat nanti nggak masak pasti ya. Biasa mahasiswa. Mahasiswa. Mumpung di Queens kan jauh dari Manhattan. Iya. Gimana lagi? Iya, yaudah guys, tadi udah seru banget ngobrol sama Namira. Jangan kemana-mana, tetap di dunia kita, Our World, My Story. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada Terhadap seorang anak berusia 14 tahun. mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang Saksikan Beranda Nusantara, Senin sampai Sabtu, pukul 11 WITA, hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Yang tiang dadi Ke Bali, Baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Hola, aku lagi di tempat yang spesial banget. Hari ini aku akan ajak kalian keliling-keliling di little piece of Latin heaven. Di mana lagi kalau bukan Little Havana. Dulunya Little Havana ini adalah tempat para exile dari Kuba
itu mendarat pada tahun 50-an. Well, we are political. My family political. We was in prison in Cuba because we don't like communists. So we came in 1979 because they gave us a break. So we came to the United States and we got freedom. Setelah 59, 60-an, 70-an, orang-orang Kuba makin banyak yang tinggal di daerah Little Havana ini, and that's where the name comes from. I think it's really good. I think it brings a little piece of the world to all over to one place, and it helps people experience things that they might not experience just staying in like one spot, like Miami, going to these parts. Suasananya makin sore makin rame ya. Bisa didengar ya, ini live music. Keras-keras suaranya, sangat mengundang orang untuk ikutan berdansa, berjoget ria. Kalau mau tahu udah sampai di Little Havana atau belum, kalian tinggal lihat aja bahwa ada banyak patung atau tadi bahkan yang kayak mural ayam. Kenapa? Wow! Oke, ke distract ya karena seru banget kayaknya. Well iya, kenapa ayam? Karena setelah aku riset, ayam jago adalah one of the most beloved animals di Caribbean, Latin America, dan Europe. Ini jadi satu simbol multi etnis. Tapi keseruan kita belum selesai karena kita akan mencicipi Little Havana dengan vibe yang berbeda. Penasaran? Ikutin terus di Jalan Yuk! Havana Unana. Tapi ini kita bukan lagi ada di Havana, kita ada di Little Havana di kawasan Miami, Florida, Amerika Serikat. Kita mau jalan-jalan ngapain aja sih di sini, Chef? Kita mau sarapan, kita mau main domino. Dan kita juga pengen merasakan kesegaran negara tropis di Amerika Serikat. I'll have beef. Oke, ini tadi adalah beef empanadas. Ya, ini mirip-mirip sama makanan di Indonesia juga ada sih yang kayak gini sebenarnya ya. Tapi ya suasananya nggak bisa digantikan sebenarnya. Cappuccino is the espresso is sweetened with sugar. Right. So and then we just drink it like that. No. Oh, is it with no? Drink like a soda, tequila, no, like that. Oh, slowly. Yeah. I think what makes it different, Cuban espresso ini tuh dia espressonya di sweeten pakai sugar. Arifan perut udah kenyang, sekarang kita mau Nonton orang main domino. Banyaknya lansia ya yang main di sini. Iya. This is people like me who work in we retirement or people who disabled. They can come here and play domino. They play chess too. You made this neighborhood like eco. Oh, this is like you can say that like people, you know. You're not thinking to go back to. No. When they come in, I'll go there to kill the Castro people. They're no good. Tahu nggak Kak, kalau Domino Park itu aslinya namanya diambil dari Maximo Gomez. Jadi Maximo Gomez Park sebenarnya. Oh, I see. Can I have coconut, please? Actually, me too. I want a coconut too. Yeah, he's using a drill. Wow, that's awesome. That's very creative. Yang lainnya, thank you so much. Appreciate it. Belimbing ya. Thank you so much. Country, this is called belimbing. Belimbing. It sounds funny. Iya, dan ini kayak nggak berasa di Amerika sebenarnya ya. Iya, kayak lagi di Havana mungkin. Exactly, or like panasnya mirip di Indonesia. Jakarta. Ikutin terus keseruan kita. Yes. Ke destinasi selanjutnya. Di mana Kak? Di Jalan Yuk. Candela. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan
sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada, karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung, ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. 3 sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada, karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan Kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan Jelajah Jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Pamyanti yang dadi kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Sekarang kita udah di studio VOA di New York. Kalian bisa lihat ada Empire State-nya, udah beneran center of New York ya mas. Padahal kita di Lower Manhattan ya. Di Lower Manhattan dan kita ada di lantai 30. Jadi kantor VOA di New York itu ada di lantai 30 di Lower Manhattan, tepatnya di Federal Building. Dan di gedung ini tuh kita ada 3 studio, ada 4 studio malah. Ada studio TV, ada studio juga radio. Keren nih, saya juga jarang kesini, biasanya langsung ke lapangan. Jadi kita studio 2, Nat, kita di studio 2. Tapi anyway, tadi kayak Mas Tara ada cerita, aku juga ada cerita sih. Iya, ada cerita seru masalah fashions ya. Jadi fashions ini pada waktunya Fashion Week kemarin itu ada grup yang namanya ISWI Fashion Academy. ISWI Fashion Academy. ISWI Fashion Academy ini adalah satu kampus fashion yang ada di Jakarta yang tiba-tiba datang ke kota New York, dan kemudian yang menarik apa?
mahasiswa-mahasiswi di sekolah itu mendesain baju, kemudian membuat patternnya, kemudian bikin bajunya di Indonesia, dan mereka mengadakan fashion show di Times Square. Di tengah, yang di tengah Times Square, di tengah Times Square jalan-jalan itu menarik banget itu. Mereka tampil itu, bayangin aja karya mereka baru loh, anak-anak masih belum lulus, ada yang belum lulus gitu ya. Dan itu mereka langsung dibimbing langsung oleh ada rektornya juga datang, ada namanya Uwi, kemudian ada juga Ibu Uwi, dan juga ada dosennya juga membimbing. Nah, gimana ceritanya nih dia nih, waktu itu saya sempat ngobrol nih sama Mbak Uwi ini, kita dengerin deh obrolannya. ISWI Fashion Academy di Times Square, New York. Kita melibatkan para dosen juga gitu, jadi dikurasi sama dosen, ini dosennya salah satu, jadi salah satu aja. Jadi ada banyak kerjasama dari mata kuliah, dari desain mode, dari konstruksi busana, fotografi, grafis, apa lagi ya, semuanya. Jadi ilmu yang dikasih di ISWI itu semuanya digabungkan di sini. ISWI-nya sendiri kedepannya insya Allah bisa mengikuti ajang-ajang fashion show seperti ini lagi, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya lokal, tapi juga internasional. Karena menurut aku kalau misalnya ikut ajang-ajang seperti ini lebih pede nggak sih, bisa nambah lebih untuk mereka lebih pede, dan kayak tadi kan kayaknya lebih bangga bisa sama orang tua dan yang lain. Ya, itu seru banget jadi pemirsa, dan itu dia Nat. Jadi karena tempat-tempatnya ada benar-benar di tanah Times Square, itu di tengah hingar-bingar semua billboard Times Square, dan kemudian orang di pinggir jalan banyak sekali yang lihat ya, turis segala macam. Dan ini merupakan pengalaman menarik terutama bagi mahasiswa-mahasiswinya. Saya sempat tanya juga komentar dari mahasiswinya, ini dia komentarnya. Tentunya senang, bangga, suatu kebanggaan bisa mewakili ISWI sebagai mahasiswa ya, bisa tampil di Times Square. Aku senang, bangga, bahagia banget bisa bikin, ya pastinya bikin orang tua bangga juga, orang kampus bangga juga, teman-teman terdekat bangga juga. Aku bisa nampilin karya-karya aku dan teman-teman aku di Times Square, New York. Nggak bisa ngomong apa-apa, tapi ini pengalaman terbaik yang diberikan ISWI kepada kami bertiga bisa tampil di sini. Ya, itu dia sih Nat. Memang kalau dalam New York Fashion Week itu kan ada yang namanya main event, ada yang namanya side event. Itu masuk side event gitu. Nah, kemudian itu banyak juga side event yang lain. Kalau nggak salah Nadia juga pernah ketemu sama orang dari Garut, apa nggak salah ya? Di center dari Garut. Iya, kalau misalnya kemarin masih Times Square, ini ada lagi nih. Jadi ada satu toko di Soho namanya Flying Solo. Jadi dia kayak kolektif gitu, dan ada emang banyak brand di dalam toko itu. Terus kemarin tuh pas New York Fashion Week dia juga bikin Fashion Week sendiri, Flying Solonya. Dan ini juga baru tahu juga tiba-tiba ada satu UMKM Indonesia dari Garut. Dari Garut ke sana. Itu tiba-tiba aja datang ya, karena nggak ada di data. Saya nggak pernah tahu tuh. Kalau nggak pernah tiba-tiba lihat di Instagram tuh, ada di sana dari Garut nih. Gimana tuh ceritanya? Bahkan aku juga nggak sempat datang ke show-nya kan, cuman sempat ketemu sama ownernya. Dan owner ini tuh ternyata lucunya dia tuh produknya tas. Oh, tas. Karena Garut kan terkenal kulitnya kan. Jadi dia bikin tas dan temanya ini komodo. Komodo dari Garut, desainnya tas dan temanya komodo. Gimana ceritanya benar? Nah, ya udah daripada aku yang ceritain, mending kita langsung ngeliatin aja ya. Itu keren banget, itu dari Garut, tas, dan masuk di toko yang memang benar-benar ada di Soho ya. Toko itu Flying Solo itu memang di Soho gitu ya. Dan serunya itu mereka tuh di pair-pair gitu sama brand-brand lain. Jadi misalnya kan tadi tasnya dari Garut, terus ntar yang bajunya tuh dari brand dari mana. Jadi di mix and match gitu sama si Flying Solo-nya. Konsepnya menarik juga itu sebenarnya. Tapi sempat ngobrol sama dia. Sempat nanya juga kok bisa, gimana caranya dan prosesnya apa aja. Nah, ini langsung nih sama Mbak Adni. Sekitar bulan April tahun 2023 aku dapat invitation dari Flying Solo untuk ikut selection untuk New York Fashion Week
2023 di September ini. Terus lalu aku ikutan selection-nya, aku submit beberapa collection yang akan ditampilkan. Nah, kali itu aku menampilkan desain yang cukup Indonesia sekali. Jadi aku put komodo in all bags di collection ini, dan alhamdulillah Flying Solo accept. Satu hari sebelumnya itu kita ada acara namanya Collaboration Day. Jadi kita collabs dengan fashion brand. Karena kami ini aksesoris brand, kita harus collabs dengan fashion brand untuk whole looks-nya. Harapan saya membawa komodo di dalam aksen tas itu adalah agar orang-orang di dunia ini aware akan Komodo Island atau Pulau Komodo di Indonesia, sehingga mereka penasaran dan ingin datang ke Indonesia, khususnya Pulau Komodo. Orang Indonesia tuh keren-keren loh, banyak produknya. Betul, harus. Dan yang paling penting kalau misalnya mau ikut mempromosikan Indonesia di New York Fashion Week, jangan selalu mengincar yang main event terus. Harus juga masuk yang side event, karena side event ini biasanya target pasar udah jelas gitu ya, kemudian publiknya juga lebih pas, targetnya lebih jelas lah gitu. Ini lebih spesifik ya, mau jualan apa, mau targetin siapa. Oke guys, itu dia episode Dunia Kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan di Dunia Kita, Our World, My Story.